Ya, semuanya? Tumbuh di lingkungan sehat. Jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, menata situasi. Kembali ke sekolah lagi. Ya, hari ini Bapak akan berbagi materi Sekolah aman dan tentang nyaman potensi diri. Mungkin kalian juga berapa menggembirakan, mungkin ada yang tahu ya potensi diri berapa? tempat Ya, bertumbuh harapan. belum mulai Bersama kalian bisa berdiri dahulu. ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, Kita ada sedikit bukunya, gunakan 7 jurus, kalau saya juga kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi.
Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Penjelasan saya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Yang jujur. Akhirnya setiap anak kan beda-beda nih. Nah, mungkin walaupun kembar itu beda mas. Yang kembar itu mas bukan? Ya, kembar. Itu warnanya tuh pasti beda. Beda bentuknya. Nah, oke, sudah menjelaskan semua tadi kan ya tentang aku pintar. Kalian bisa kemampuan akademik, tes, apa tadi dia belajar. Nanti kalau lebih banyak lagi nanti kita bicarakan dengan waktu. Nah, kita mengatur dia belajar kita kenapa biar kita nanti bisa menyesuaikan bagaimana sih belajar kita, belajar saya itu bagaimana sih caranya. Mungkin kayak misalnya ada tadi ada visual, audio visual. Kemudian tadi ada kinestetik, ya kan? Ini saya jelaskan di sana. Oke. Sekarang kita masuk ke materi yaitu mengenali potensi diri. Potensi diri itu adalah merupakan kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, yang dimiliki seorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Dengan mengetahui potensi diri, kita akan merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan setiap tugas dan dalam hidup kita. Kalau kita sudah mengetahui potensi kita, kan akan apa ya? Lebih siap lagi hidup. Di sini ada tahu potensinya belum? Potensi kalian? Belum ya? Nanti
baik, jangan ya. Misalnya potensinya apa? Mencuri, jangan. Bahaya ya. Atau potensinya apa? Suka selingkuh. Nggak boleh ya. Jangan, itu nggak baik. Yang perlu diingat, potensi bukanlah sebuah produk atau barang yang sudah jadi. Potensi adalah talenta yang dapat meningkatkan produktivitas kita adalah hasil atau produk dari pengalaman belajar dan pengalaman hidup. Potensi itu adalah sebuah belum jadi ya, itu bawaan dari kalian. Tapi kalau kita tidak dipupuk, tidak dikembangkan, dia akan hilang. Ya, seperti bakat, kemampuan. Tadi juga di tes tadi juga ada tes kemampuan. Mungkin besok lain waktu saya masuk lagi atau kalian bisa mengerjakan, nanti silakan hasilnya konsultasikan ke mereka. Dan hal itu, mengapa mengenai potensi diri itu penting? Yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Biasanya potensi saya di bidang itu, misalnya tadi ada kayak bahasa Inggris, ya mungkin kalau ada lomba atau apa, semakin pede, percaya diri. Atau pas jalan-jalan nih, nah mudah-mudahan nanti kalian bisa jalan-jalan ke luar negeri ya, tetap bahasa Inggris kan udah pede. Kalau sudah punya kemampuan itu ya dikembangkan. Kemudian menentukan arah hidup, membantu memilih jalur pendidikan, karir dan hobi. Di sini setelah mulai SMA mau kemana? Kuliah atau kerja? Yang nikah ada nggak? Nggak ada ya. Nah, jadi kuliah kalau nggak kerja, kuliah jurusannya apa? Nanti disesuaikan dengan potensimu. Potensimu apa? Gitu ya. Kemudian meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Kalau kita bisa meraih tadi itu pendidikan dan karir bagus, pasti kita akan merasa bahagia dan senang karena kita sudah sukses. Nah ini, bagaimana cara mengenali potensi diri? Deteksi diri, evaluasi aktivitas, kita umpan balik, tanya kepada teman, guru atau orang tua, dan tes minat bakat tadi. Seperti yang kalian kerjakan tadi di awal kita coba. Kemudian kelima menulis jurnal pribadi. Ya, kalau menurut saya sih kalian beres melakukan ini. 5 loh. Nah, sekarang orang tulisan satu. Ya kan? Mengembangkan potensi diri. Yang pertama, tetapkan tujuan kecil yang bisa dicapai. Yang kedua, latih kemampuan secara konsisten. Kemudian konsisten nih, jangan pelan. Kalau A ya A, B ya B. Kalau dari zona nyaman, tantang dirimu untuk tampil berbicara atau memimpin. Jadi yang biasanya di belakang usahakan sekali-kali depan, jadi memimpin ya. Kemudian yang keempat, bergabung dengan komunitas. Misal dia punya bakat, silakan gabung. Ya di ekskul lah kalau di SMA nih ya. Kan kita banyak ekskul ya sama kita ya. Kamu apa skip, CEC, apalagi MR. Masera yang suka mukul-mukul itu masuk bakat. Nggak semua orang bisa mukul hasilnya bagus atau dengan video yang bagus. Yang kelima, melakukan evaluasi berkala. Jangan takut untuk mengubah arah jika perlu. Misal nggak cocok di ini, saya pergi ke sana, ya silahkan, tidak apa-apa. Selagi itu baik untuk diri kalian. Menutup, mengenali potensi diri bukan tugas satu malam. Tapi setiap langkah kecil ke arah itu adalah investasi besar untuk masa depanmu. Jangan tunggu dunia memberi label, kenali dirimu, beri ruang untuk tumbuh dan biarkan potensi itu membawa ke tempat yang lebih baik. Masa depan bukan milik mereka yang paling pintar, tapi milik mereka yang paling mengenal dirinya. Sudah siap memulai perjalanan mengenali dirimu sendiri? Siap belum? Siap. Itu tentang potensi diri. Ada satu lagi materi dari saya. Tadi sudah mengerjakan tes ya. Sebelum ke aktivitas saya ingin membaca pertanyaan kalian. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan.
membaca dan mencatat, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, map, video, ilustrasi atau slide presentasi. Saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Siapa yang suka seperti ini? Sesuai nggak dengan yang hasil kerjakan lagi tadi? Sesuai nggak? Sesuai ya. Nah, kemudian gaya belajar auditory, lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan, senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. 3. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita atau percakapan. Yang keempat, cenderung mengulangi informasi dengan cara mengucapnya. Ini adalah gaya belajar auditory. Kita tes tadi itu ada gaya belajar ini. Yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Belajar lebih efektif dengan menyentuh. Berarti kayak praktek, kayak olahraga misalnya. Nah, yang suka olahraga siapa? Suka praktek misalnya kayak main bola, voli atau bola putar segala macam. Bergerak dengan langsung, suka praktek eksperimen. Nih, anak-anak kir pasti kayak gini gaya belajarnya. Kinestetik, harus hanya praktek, ya kan? Mudah bosan jika yang sudah terlalu lama. Siapa? Gaya belajarnya ini kan ya. Sama nggak sama yang tes tadi itu? Kemudian yang keempat, sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Sering ya? Tapi kebanyakan di situ dia belajarnya kinestetik dan audio suara. Oke, tadi sudah mengerjakan semua kan ya? Hasil kerjanya kalian tulis di sini. Ya. Nanti kalian bisa menempelnya di kamar kalian biar tidak lupa. Ya. Jadi hasilnya bisa yang itu setelah selesai kalian foto dari saya Pak ini, gitu kan ya. Besok saya mau lihat. Nah besok di hari besok kalian bisa menemui saya kalau ingin berbicara mengenai lebih lanjut tentang ini apa tadi hasil tes belajar kalian. Ya, coba ya tapi ya, ditulis ya. Silahkan ditulis, nanti ditempel di rumah. Nah, besok itu gambar di besok bisa hubungi saya di komputer. Oke, ya, karena ini sudah saya pasang kita besok laporannya selesai. Itu bisa tampilkan di kamar. Ya, ya. Oke, karena kita sudah mau ibadah, terima kasih atas waktunya. Nah, semoga kita menjadi lebih baik lagi setelah kalian mengetahui potensi kalian, mengetahui gaya belajar kalian, nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan itu kalian harus dicatat, tempel di kamar, biar diingat terus setiap hari. Ya? Paham? Oke. Terima kasih. Kita ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.